Bahkan universitas-universitas luar itu yang punya HI dan dia ada notabene universitas Islam, itu juga kebanyakan malah merujuk ke HI Unida maksudnya. Lingkungannya Unida itu sangat mendukung buat belajar. Kegiatan-kegiatan di Unida semuanya itu didasarkan atas 4 olah. Pertama ada olah fikir, olah zikir, olah rasa, sama olahraga. Kan ujian nih? Iya nih ujian. Ujian perlu ini dong. Iya dong, ikhtiar juga kan kita. Ikhtiarnya. Ujian kita sholat tahajud bersama. Hai Sobat Kampus, balik lagi di sini dengan aku Dava, dan hari ini aku ingin berbincang-bincang mengenai universitas tapi di luar Jogja, dan ada salah satu teman nih yang aku ajak berbincang-bincang hari ini, yaitu dengan Amar. Hai Amar. Hai semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kesibukannya Amar akhir-akhir ini apa nih? Sekarang masih kuliah di Universitas Darussalam Gontor di Ponorogo. Jadi kamu sendiri ini sekarang kuliah di Unida ya? Oke, Universitas Darussalam Gontor. Ya. Itu kan kayak satu kesatuan dari Pondok Pesantren Gontor nih? Ya. Ya, oke betul. Aku pengen mengulik nih tentang Unida sendiri. Kenapa sih kamu sendiri tuh pengen masuk Unida? Kalau awal mulanya itu kenapa Unida itu? Sebenarnya niat awalnya itu pengen kuliah di luar negeri. Wah, oke. Kalau lulusan Gontor kan biasanya identik sama bahasa Arab Inggris ya. Iya. Nah itu apa? Itu tadi awal kali masuk pondok karena pengen ke luar negeri. Tapi ketika setelah selesai mengabdi itu cari-cari informasi tentang kuliah di luar negeri yang dapat beasiswa, dan terutama yang di Eropa, di daerah-daerah Eropa, karena saya emang minat di jurusan non agama, itu sangat sulit. Kayak gitu. Jadi solusinya di Unida. Nah, kenapa nggak di, kan orang mikirnya kenapa nggak di Jogja aja gitu. Nah, awal mulanya karena tadi sih. Jadi karena nggak apa namanya? Karena dari pondok itu sudah pengen ke luar negeri. Misalnya pengen ke univ yang nggak biasa lah. Karena kalau saya kuliah di univ di Jogja yang biasa, itu lebih baik sekalian gak usah mondok, mending di SMA mana yang SMA di Jogja kan udah bagus-bagus gitu. Karena berarti emang sebelumnya kamu pondok pesantren dan pondoknya emang di Gontor. Iya. Oke. Terus abis itu setelah itu baru kepikiran mau masuk Unida setelah mau berpikiran mau keluar negeri nih, tapi akhirnya di Unida itu sendiri. Oke, di Unida sendiri ngambilnya apa sih jurusannya, Mar? Aku ngambil hubungan internasional. Oke, ngambil hubungan internasional. Aku pengen tahu nih, kan tadi kamu bilang karena kamu basicnya udah pesantren di Gontor, jadi emang kalau misalnya mau di kuliah di Jogja, ya kamu pasti kayak SMA di sini, baru bisa. Mending di sini gitu. Oke, karena memang kamu di Gontor sendiri SMA-nya, jadi kamu pilihnya di Unida. Yeah. Aku pengen tahu Unida itu kan Universitas Darussalam Gontor sendiri dari satu kesatuan dari Pondok Pesantren Gontornya ya. Yeah. Itu aku pengen tahu kenapa sih bedanya Unida sama universitas lain. Itu bedanya apa tuh? Kalau tanya tentang bedanya sih, yang paling mencolok pasti lah. itu sistemnya ya. Oke, sistemnya. Sistemnya itu sistem pesantren. Dan itu jarang universitas itu punya sistem perkuliahan yang basisnya pesantren. Mungkin kalau di yang ada itu mungkin yang pernah saya dengar itu universitas yang memiliki pesantren. Nah, kayak bener. UI misalkan, UI bener. Ada pesantren UI, UMY itu juga ada kalau nggak salah. Nah, kalau di Unida itu kebalik, pesantren yang punya Unida, punya kampus, punya perguruan tinggi. Nah, dan itu yang sudah sampai tarafnya universitas itu baru beberapa kalau nggak salah. Itu satu bedanya salah satu. Beda lainnya, beda yang kelihatan pastinya itu juga ada nilai-nilai pesantren yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi setelah dari pondok sebelumnya masuk ke taraf perguruan tinggi, nilai-nilai pesantren itu masih dijaga di sana di Unida itu. Tapi emang kebanyakan mahasiswa yang di mana? Mahasiswa Unida. Di Unida itu tuh dari alumni Gontor pesantren atau memang dari luar juga kita bisa nih buat masuk ke Unida sendiri?
Kalau yang dari alumni pondok pesantren, Gondor itu banyak. Kebanyakan memang dari alumninya. Alumninya. Gondor, ya. Oh, oke. Itu salah satu bentuk pengabdian. Jadi sebelumnya mondok, pengabdinya di Unida. Tapi yang lain yang non dari pondok, non KMI setelah katanya itu tetap bisa masuk. Oh, tetap bisa Cuma masuk. bedanya nanti ada tes-tes yang harus dilaluin dahulu. Oke. Kamu sendiri ini di HI ya? HI. Bagian di HI. Aku pengen tahu nih, enak gak sih kamu kuliah di Unida sendiri dan dengan lingkungan yang pesantren dan basicnya juga kamu juga sebelumnya juga ada pesantren gitu kan? Apa mungkin kalau misalnya kamu kayak udah terbiasa tapi kalau orang lain belum nih kayak yang tiba-tiba ujuk-ujuk masuk gitu ya? Iya, gimana sih? Apa sih enaknya di Unida sendiri? Enaknya? Iya. Enaknya di Unida itu pertama tadi karena sistem pesantren ya, jadi semuanya tinggal di dalam kampus itu bersama-sama, entah itu mahasiswa, juga ada para dosen dan lain sebagainya, itu sangat membantu dalam kualitas pendidikan kalau menurutku sendiri. Karena kalau dengar dari teman-teman yang kuliah di luar itu kan biasanya terkendala sama komunikasi dengan dosen, apalagi skripsi nyari dosen, konsultasi dengan dosen itu kan agak sulit ya. Nah kalau di Unida itu mudah karena 24 jam itu dosen dan mahasiswa itu saling interaksinya terjaga. Oke, enaknya. Terus untuk di Universitas Gontor sendiri, di Unida sendiri itu ada ini nggak sih kayak BEM, kayak seperti sama juga seperti univ-univ lainnya atau bagaimana tuh? Sistem lingkungannya. Itu salah satu enaknya juga di Unida sih. Gimana? Jadi kalau organisasi kampus itu kan itu di Unida disebutnya DEMA, Dewan Mahasiswa. Oke, sebutnya DEMA ya. Ya, Dewan Mahasiswa. Dia itu berbeda ya, kalau di luar namanya itu BEM ya. Iya, BEM. Namanya BEM kalau di luar. Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau di DEMA ini itu karena tadi semuanya itu 24 jam di dalam kampus, jadi segala kegiatan DEMA itu biasanya melibatkan semua mahasiswa itu. Ya nggak semua juga sih, cuma lebih mudah lah. Karena kan biasanya untuk mengumpulkan panitia, ngumpulin satu kegiatan acara itu kan agak sulit ya biasanya. Nah di Unida semuanya itu jadi lebih mudah gitu. Tapi tetap semuanya itu tetap balik ke kesadaran masing-masing sih. Kalaupun jarak dekatnya ya kalau rumah dekat sama masjid nggak mesti datang ke masjid terus ya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika sudah kegiatannya walaupun di depan kamar nih, depan kamar tuh ada lapangan ada apa kegiatan di situ, kadang-kadang juga minim yang ikut. Oke, berarti ya emang karena satu lingkungan dan kalian juga berarti sekalian mondok juga kan? Berarti di situ mondok juga. Jadi benar-benar satu lingkungan, ada ceweknya, ada cowoknya juga. Nah, kalau gimana itu? Putra sama putri itu dipisah. Oke, kampusnya dipisah. Kampusnya dipisah. Jadi yang laki-laki itu putra itu di Siman, Ponorogo, Kecamatan Siman. Kalau yang putri itu ada di Mantingan. Di daerah Jawa Timur juga. Jawa Timur juga. Kecamatan Kabupaten gitu. Mantingan. Berarti kamu yang di Ponorogonya, kalau yang khusus ceweknya di Mantingan itu ya. Oke, mungkin karena satu lingkungan, jadi kalian ya enak juga ya untuk komunikasi dengan dosen segala macam gitu ya. Tapi ada nggak sih dosen yang dari luar gitu, bukan dari Gontornya? Wah itu banyak itu. Oh banyak, oke. Ya apalagi program-program studi yang kayak punyaku itu kan non agama ya, bukan internasional, non agama, dan itu sangat minim yang lulusan pesantren biasanya. Untuk dosen-dosen yang non pondok itu ya ada sih dosen tuh nggak semua di dalam. Jadi ada yang tinggal di luar, ada yang punya rumah sudah berkeluarga di luar ada. Cuma nanti kegiatan itu tetap dalam kampus. Karena COVID ya, karena COVID Unida itu berhubung ini kemarin COVID ya. Itu dia menerapkan namanya isolasi sosial. Isolasi sosial dari orang-orang luar. Jadi kegiatan di dalam kampus itu tetap berjalan walaupun COVID. Tapi kegiatan-kegiatan yang
libatkan di luar itu di stop dulu. Jadi emang selama COVID kamu ya tetap kuliah di, tapi ya karena selingkungan itu aja kali ya. Oke. Jadi nggak ada campur tangan dari orang luar. Jadi Oke, aku mau tanya nih Mar, kenapa sih kamu memilih jurusan hubungan internasional yaitu non agama, sedangkan di wilayah kamu tuh sendiri tuh pesantren gitu. Nah, itu kenapa sih? Itu emang salah satu pertanyaan ya untuk kita. Karena masuk pesantren kan biasanya nyari agama, kalau enggak bahasa lah minimal. Tapi ini di Unida malah faktanya itu banyak yang ngambil jurusan HI. HI itu salah satu mahasiswa yang paling banyak. Oh iya. Untuk kelas saya sendiri pas pertama kali masuk itu ada 42. Kalau dibanding sama prodi-prodi lainnya itu jauh lah. Yang lainnya 20 belasan dan sebagainya. Nah, kalau HI 40 itu masuk banyak. Nah, sebenarnya masuk HI itu jadi salah satu tantangan. Pertama karena itu salah satu itu adalah cita-cita. Jadi setelah lulus itu, setelah yudisium dari pondok, ngobrol dengan orang tua, dengan kakak, dengan keluarga semuanya. Saya pengennya gini, besok kerjanya pengennya yang kayak gini. Disarankanlah sama orang tua untuk masuk HI. Tadi karena kenapa masuk Unida, kebetulan di Unida ada HI juga, akhirnya masuk HI Unida dan yang dalam dunia HI itu teori Islam itu jarang dipakai, jarang dipelajari. Jadi justru di Unida kita mau ada istilah katanya itu Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Salah satunya HI kan disiplin ilmu yang lahir di awal abad 20 kemarin, ketika perang dunia. Nah itu kita coba Islamisasi. Nah itu jadi tantangan sendiri, baik bagi akademisi di Unida maupun saya sendiri yang masih belajar padahal dari mahasiswa itu. Saya pernah ngobrol juga sama dosen, bahkan universitas-universitas luar itu yang punya HI dan dia ada notabene universitas Islam, itu juga kebanyakan malah merujuk ke HI Unida maksudnya. Oh gitu. Karena kalian lingkungan di pesantren tapi ada HI-nya. Itu jadi keunikan lah. Keunikan sendiri. Dan itu satu yang asiknya HI Unida itu, pertama kita kan nyari solusi ya. Ada masalah. Nyari penyelesaian dari konflik dan itu dengan teori Islam. Nah, kalau tadi ngomongin Islamisasi lagi ya. Islamisasi itu Barat itu kan kalau misalkan kita ngomong tentang Barat itu pemahaman mereka itu ada dualisme gitu. Jadi mereka itu nggak ada kebenaran mutlak. Nah, karena kebenarannya itu disesuaikan dengan konsensus yang ada. Artinya kebenarannya relatif. Beda sama kita Islam itu kebenarannya sudah mutlak. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, dari Allah itu, Allah Subhanahu wa taala. Itu kebenaran mutlak di situ. Nah, dengan penyelesaian yang dari Islam itu sebenarnya kita bisa. Cuma secara akademis itu masih nggak dipakai gitu ya? Belum dipakai ya? Belum dipakai karena kurang dinilai masih terlalu idealis lah. Kalau sekarang kan semuanya serba empiris. Betul. Serba pakai kajian ilmiah, nggak boleh pakai dalil dan lain sebagainya. Itu untuk menjelaskan dengan rasional itu masih butuh proses. Nah itu tantangan bagi kalian orang-orang HI Islam gitu. Jadi kamu sendiri kayak punya tantangan sendiri masuk HI dan paling banyak juga malah di HI itu ya? Terus? Nah kocaknya, gimana? Satu lagi ya? Oh iya boleh. Apa tuh? Kocaknya apa tuh? Kocaknya di HI kenapa bisa banyak? Kan tadi ya kebanyakan dari kebanyakan dari mahasiswa Unida itu alumni pondok. Kenapa kalau saya analisa itu kenapa banyak yang milih ke HI? Itu karena justru mereka itu ingin mempelajari hal yang baru. Jadi karena sudah bertahun-tahun mempelajari tentang agama, tentang bahasa itu di Unida mereka mencoba cara yang baru yaitu
HI. HI. Nah, apalagi ada notabene-nya internasional kan. Internasional, benar, Nah, hubungan itu internasional. jadi terpengaruh semangat untuk mendunia gitu. Iya, pengen belajar tentang dunia luar juga, nggak cuman tentang Islamnya pesantren ya. Oke. Yang kalau misalnya di lingkungan Unida sendiri tuh seperti apa sih kalau di lingkungan pesantren, dan kamu kan mayoritas dosennya nih laki-laki semua ya berarti ya? Apa ada perempuannya juga? Ada perempuannya. Ada perempuannya. Jadi itu gimana tuh sistemnya? Kayak boleh dong kamu kasih gambaran gitu, kayak di lingkungannya juga seperti apa sih gitu di sana? Lingkungan di Unida itu pertama apa ya, kalau aku ngomong lingkungannya gimana aku jawabnya biasa aja sih. Oh, biasa aja karena kamu sehari-hari mungkin Iya, karena sudah terbiasa dengan itu, apalagi sebelumnya udah pesantren juga kan. Nah itu yang mungkin bisa yang cukup asik itu pertama, Unida itu sangat lingkungannya Unida itu sangat mendukung buat belajar. Untuk itu dia. Dalam hal pendidikan lah, dalam arti luasnya. Pertama di sana itu banyak kajian. Nah, seperti masjid-masjid pondok ini lah, pasti banyak kajian. Dan kajiannya nggak melulu tentang itu aja. Tapi karena banyaknya program studi, disiplin ilmu yang ada di Unida, apalagi juga nggak sedikit yang non agama gitu. Jadi kajian-kajiannya macam-macam. Dan itu kita islamisasikan tadi itu. Nah, jadi kita bahas Islamisasinya bagaimana, versi Islamnya bagaimana, dalam teori-teori Islam bagaimana kan. Bahkan di HI itu banyak yang bisa dibahas dari sisi Islamnya. Dari dulu itu sudah ada seperti Ibnu Khaldun. Dari mukadimahnya sudah ada mempelajari sosiologi, politik dan lain sebagainya. Imam Ghazali juga sudah membuat buku seperti itu. Yang kontemporer sekarang juga banyak pemikiran-pemikiran politik Islam. Kalau di Indonesia sendiri itu kan apalagi politik itu sensitif gitu kan ya. Dan itu penyelesaiannya masih abu-abu. Nah, sebenarnya kalau mau lihat dari diselesaikan dengan politik Islam itu bisa-bisa aja. Cuma memang itu pernah dibahas di kelas itu. Jadi kompleksnya masalah politik di Indonesia itu nggak hanya sekedar pemimpinnya, nggak hanya sekedar sistemnya juga, tapi sampai masyarakatnya, administrasi daerahnya dan semuanya itu harus, mungkin bisa dibilang harus dibangun dari awal gitu. Itu salah satu kajian HI Islam. Tadi kajiannya mendukung. Apalagi di Unida itu ada ada 3 pusat studi dan juga ada 3 direktorat. Apa itu? Pertama direktorat bahasa, itu mengurus segala bahasa. Kedua itu direktorat islamisasi. Ketiga direktorat kepesantrenan. Itu mungkin yang di Unida sendiri ada 3 direktorat itu. Kalau pusat studi itu kemarin tahun lalu juga baru diresmikan oleh Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Itu Pusat Studi Ekonomi Islam atau UCIES, Center for Islamic Economic Studies. Nah, itu salah satu. Yang kedua ada aku lupa ya. Center for Islamic and Occidentalist Studies. Itu CIOS singkatannya. Terus juga ada bahasa apa itu? Itu bahasa apa yang CIOS itu? Iya, CIOS itu bahasa apa? Kalau Occidental mungkin jarang dengar ya. Kalau Orientalis mungkin lebih sering dengar. Nah, kalau Orientalis itu orang Barat yang mempelajari tentang Timur. Timur itu maksudnya Islam. Kalau Occidentalis itu kita, orang Islam yang mempelajari tentang Barat. I see. Itu jadi, di kalian ada di situ pusatnya? Ada di situ. Jadi ya pelajaran yang mempelajari tentang ilmu-ilmu bukan ilmu, lebih kayak pemahaman Barat lah. Itu kita dipelajari di JIOS seperti liberalisme, pluralisme dan lain sebagainya, itu di JIOS itu dipelajarinya. Nah, itu salah satu yang diunggulkan di Unida karena juga ada program kaderisasi ulama. Nah, itu banyak utusan-utusan dari berbagai wilayah di Indonesia itu mengirimkan utusan ke PKU namanya. Program kaderisasi ulama. Di Unida itu. Unida. Terus satu lagi Pusat Studi Quran, PSQS.
Apa itu? PSQS itu Pusat Studi Quran dan Sirah. PSQS Pusat Studi Quran dan Sirah. Sirah Nabawiyah kan apa namanya? Sejarah Nabi. Itu juga banyak lah peminatnya dari luar negeri. Jadi memang kalian itu lingkungannya benar-benar sangat mendukung buat belajar ya. Apalagi kalian memang di satu lingkungan dengan fasilitas yang seperti itu yang ada mencukupi. Yang tadi itu 3 direktur dan yang kamu sebutin segala macam itu udah cukup banyak banget sih menurutku, dan kayak kalian bisa explore ilmu sama teman, jadi juga nggak, jadi walaupun banyak mungkin ya banyak yang di luar sana tuh ngira alah cuman pondok doang, di dalam doang, nggak ngerti dunia luar, pasti pernah dong digituin kan. Stigma orang nah kayak gitu, itu dia, jadi karena banyak yang seperti itu. Ya itu kalian tunjukin karena memang ada banyak pelajaran yang bisa dikaji, bisa diobrolin karena ada pusatnya masing-masing ya. Ya, jadi nggak cuman anak pesantren di dalam doang gitu ya, nggak tahu dunia luar, nggak iya kan? Iya. Bener kan kamu? Banyak dan itu mungkin untuk beberapa orang terjadi sih. Iya, beberapa orang terjadi. Istilah katanya melek walang lah. Apa? Melek walang. Yang melek walang kan melek terus, tapi nggak lihat samping. Nggak gitu. Kayak sekitar. Baru tahu tuh namanya melek walang. Oke, siap. Terus selain fasilitas yang kamu bilang kayak selain itu ada lagi nggak sih? Kayak sehari-hari kalian tuh kan pasti kalau misalnya kuliah ada jadwal, selain yang dijadwalkan kalian ngapain gitu? Kegiatan selain perkuliahan itu yang pasti itu ada organisasi. Tadi mungkin udah singgung, ada Dewan Mahasiswa, ada unit kegiatan mahasiswa juga, UKM itu di bawahnya DEMA juga. Ada komunitas-komunitas kayak komunitas studi kayak di CIOS itu juga punya komunitas studi namanya Junior Researcher. Nah itu ya mempelajari tentang yang dipelajari CIOS lah, tapi versi mahasiswa. Oh gitu. Karena yang biasa belajar di CIOS kan orang-orang yang S2 atau atasnya lah. Tapi di JR itu yang Senior Researcher itu yang S1-nya itu unit kegiatan, dan Dewan Mahasiswa itu yang biasa ngisi keseharian di luar kuliah itu. Kegiatan Unida itu memang banyak di dalam kampus, tapi kegiatan-kegiatan organisasi seperti Dewan Mahasiswa tadi sama UKM itu banyak yang melibatkan memaksa untuk mahasiswa kita itu untuk kegiatan di luar. Jadi makanya pentingnya organisasi ketika untuk mengikuti organisasi di Unida itu biar juga nggak melek walang aja, nggak hanya melihat Unida. Kayak demanya Unida kan ikut kegiatan-kegiatan aktif lah. Selama tahun-tahun ini tuh. Setelah COVID ya. Setelah COVID sudah mulai pulih kembali kegiatan-kegiatan eksternal itu. Kemarin ada kegiatan pesantren di Lamongan, di Insut Lamongan itu. Insut Lamongan, terus ada kegiatan mahasiswa Ponorogo kemarin juga mulai diinisiasi lagi dengan univ-univ lainnya di Ponorogo. Itu juga terus ada juga kemarin itu fokus discussion sama Kapolsek Ponorogo. Dan jadi HMP UKM juga semuanya sudah mulai aktif kembali lah pasca COVID ini udah mulai pulih kegiatan eksternal. Jadi memang kalian juga terjun juga ke eksternal, nggak cuma di dalam aja karena ada organisasi itu ya. Keren sih, bagus-bagus. Jadi memang namanya kita seorang mahasiswa, jadi mau nggak mau kita juga harus nyari ilmu sebanyak-banyak, bener kan? Jadi kita juga bukan hanya tentang ilmu dalam kampus saja, di luar juga gimana sih tentang sosial seperti itu kan, tentang organisasi, belajar life skill. Karena belajar organisasi juga sebenarnya penting ya. Karena kita harus tahu sesama manusia lainnya kan, satu sama satu, terus caranya menghargai waktu juga dan segala macam banyak lah. Oke, terus aku pengen tahu nih, sistem libur di Unida apakah harus seperti pesantren kah? Seperti apa sih? Sistem apa? Sistem libur dan kayak sistem libur masuk kayak apakah sama nih di kampus lain atau memang ada perbedaan sedikit karena emang kalian ada basicnya dari basic pesantren itu? Sistem kalau liburannya itu sama kayak pondok sebelumnya. Jadi kalau di pondok itu kan ada libur semester sama libur Ramadan. Di Unida juga sama, cuma lebih lama liburnya. Nggak terlalu berbeda sih, cuma beda 5 atau 10 hari. Cuma liburannya
waktunya sama. Jadi tahun ajarannya beda sama yang di luar. Oh, tahun ajarannya karena ngikutin yang di pondok itu di pondok, ya? jadi Syawal. Syawal itu tahun ajaran baru. Oh, jadi setiap Syawal adalah tahun ajaran baru. Oke, nanti masuk lagi setelah Ramadan ya? Sebelum Ramadan pulang liburan. Sebelum Ramadan. Setelah liburan Syawal masuk, itu sudah pembukaan tahun ajaran baru. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kamu sebagai mahasiswa HI nih yang di Unida, itu ada nggak sih yang benar-benar identik yang kamu lakukan sebagai mahasiswa HI di Universitas Darussalam Gontor sendiri? Gitu. Yang identik HI, kegiatannya HI Unida ya? Ya. Kan karena paling banyak nih ada forum diskusikah juga kah? Atau memang organisasinya? Atau ada hima-hima kayak kampus-kampus lain juga? Atau gimana? Kalau di HI Unida ya sama dengan di kampus-kampus lain itu ada himpunannya. Himpunan mahasiswa prodi. Himpunan prodi. Nah, di kegiatan-kegiatan HMP itu kegiatan-kegiatan di Unida semuanya itu didasarkan atas 4 olah. Pertama ada olah fikir, olah zikir, olah rasa, sama olahraga. Nah, dan di HMP itu mengikuti alur yang disediakan Unida tadi itu. Jadi kegiatan-kegiatannya nggak hanya di ranah keilmuan aja. Jadi bahkan sampai sholat tahajud bersama. Nah, jadi sebelum UAS misalkan kan ujian nih. Iya nih ujian. Ujian perlu ini dong. Iya dong, ikhtiar juga kan kita. Ikhtiarnya. Kemudian kita sholat tahajud bersama gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang teman yang kena musibah, lagi doa bersama. Kalau di ranah mahasiswa kan biasanya ada yang orang tuanya sudah. Iya. Nah, itu kita doakan bersama, yasinan, ngaji bersama, terus doa bersama itu ya. Nah, terus mungkin yang jarang ya. Aku nggak tahu di luar ada apa enggak. Itu kajian HI Islam. Ada ya berarti? Ada, kajian HI Islam ada. Dulu itu pernah ada salah satu dosen namanya Ustadz Sofi, itu wakil dekan, itu kajian buku Muqaddimah. Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Nah, jadi itu kan istilah katanya mungkin salah satu, mungkin pertama kali buku Islam yang membahas tentang ada HI-nya gitu. Yang lainnya kan lebih luas ke sosiologi atau apa. Nah, di Muqaddimah itu ada tentang HI-nya itu. Oke. Nah, jadi memang banyak ya yang kamu lakukan. Jadi di dalam Unida juga kampus sebagai anak pesantren juga ya. Jadi memang harus balance, betul ya. Balance. Jadi akhirat dan dunia. Jadi kita harus imbang ya. Jangan jonjing istilahnya. Jangan ya. Jadi kalau dalam hadis itu kan ada, kalau mengejar dunia itu hanya akan mendapat dunia. Tapi kalau mengejar akhirat, itu dapat dunia dan akhirat. Jadi dapat dua-duanya ya. Dua-duanya. Oke, ini ada satu kutipan dari suatu anak pesantren ya, Gontor dulunya dan sekarang juga kuliah di Unida. Kutipannya juga ngambil dari kutipan lain dan emang benar sih. Aku juga udah sempat tahu tentang kutipan itu, memang harus balance ya. Oke, makasih banyak nih untuk Amar karena udah berkenan memberikan waktunya, terus ngobrol-ngobrol banget tentang Unida sendiri, karena mungkin di sini juga masih banyak yang belum tahu tentang Universitas Darussalam Gontor sendiri ya, yang ada di Ponorogo, yang untuk cowok dan yang cewek di daerah Mantingan gitu. Jadi bagi kalian sobat kampus, kalau misalnya bagi teman-teman nih yang pengen lebih lanjut tahu mengenai tentang Unida sendiri, bisa aja langsung komen di kolom komentar, atau nanti juga kalian bisa pengen tahu, nanti kita tanya jawab deh bersama langsung dengan si Amarnya gitu. Jadi karena memang udah selesai sesinya, jadi terima kasih banyak yang sudah mau nonton, dan jangan lupa di subscribe, terus bagikan ke teman-temannya, dan juga di like. Dan sampai jumpa lagi. Dadah!